الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan. Kita masih di pembahasan tentang perbuatan yang dapat mengusir syaitan biiznillah. Yang ketiga sekarang insyaallah, dan akan kita teruskan lebih cepat ke makanya banyak sekali ini. Insyaallah kita teruskan dengan agak cepat ya. Tentang larangan nyanyian atau musik. Larangan nyanyian atau di sini maksudnya adalah musik. Dalilnya adalah firman Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang lahul hadits. Lahul hadits itu, lahul hadits adalah perkataan yang tidak ada gunanya. Lahu itu lalai, tidak ada gunanya. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilm, tanpa pengetahuan. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Ini menjadikan jalan Allah olok-olokan, baik orang yang memang murni dia membicarakan tentang non agama, ada juga yang membicarakan tentang agama tapi memakai musik. Itu sebenarnya olok-olokan untuk agama Allah. Kalau misalnya kita bayangkan di benak kita para sahabat terus main musik sambil menyebut nama-nama Allah, itu sungguh menghinakan, kan? Dan juga kalau misalnya bukan agama lah yang diomongin, paling itu ya pacaran, tentang percintaan, tentang ya hal-hal yang seperti itu. Waalaikumsalam. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, ayat 6 dan ayat 7. So, kita baca ayat 7-nya di sini. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Di sini ada isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya ketika antum mendengarkan lagu, maksud di sini adalah musik, ya, maka akan kesulitan antum untuk berpaling ke Al-Quran. Dan ketika antum membuang musik itu dalam keseharian, maka akan kian mudah untuk menerima Al-Quran. Ini hak ini. Ini juga pengalaman kita sama-sama. Jadi ketika misal kita udah merasakan itu, kita rasakan mana mungkin orang dia sembari hobi dengarkan musik, selagi itu juga dia suka dengan Al-Quran. Kalau anak pribadi, anak katakan impossible gitu, nggak mungkin. Maksudnya ini kalau dipandang secara subjektif anak pribadi, dan anak yakini secara objektif juga itu real. Nggak bisa ini bercampur antara Al-Quran, murni Al-Quran dengan musik di dalam satu orang. Maksudnya nggak mungkin kecintaan, dua cinta ini akan bersatu, nggak bisa.
Bahkan jangankan sampai ke musik. Ketika seseorang suka dengan nasyid, puisi, syair saja, itu ada penjauhan kepada Al-Quran nantinya. Ya, begitu. Makanya ketika seseorang dari kita misal mempelajari sastra Arab, syair-syair Arab, tujukan mempelajari syair-syair itu untuk lebih memahami Al-Quran mungkin. Karena syair Arab ini ya merupakan salah satu jembatan terpenting untuk memahami bahasa Arab dengan sedetail-detailnya dan dengan sebaik-baiknya. Itu sahih. Tapi kalau misalnya syair Arab kita dalami sekadar untuk tahu bahasa, suka dengan bahasa saja, itu akan jauh dari Al-Quran. Ya. Para ulama tafsir mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahwasanya belum dikatakan sempurna seseorang berbicara tentang tafsir Al-Quran kecuali dia juga sudah menguasai sastra Arabnya. Itu sahih. Itu sahih. Tetapi kalau misalnya syair dan lagu-lagu, ya nasyid maksudnya, ya beda ya. Nasyid ini tanpa musik maksudnya, yang di dalamnya liriknya masih tidak melanggar syariat Islam. Kalau konsentrasi ke dalamnya ya bukan untuk memahami agama, maka tidak benar. Tidak benar. Ya oke. Mana sekarang? Al-Wahidi, seorang ahli tafsir, dan mayoritas mufassirin berkata bahwasanya yang dimaksud lahwal hadis adalah perkataan yang tidak berguna dalam ayat ini adalah nyanyian atau musik. Ya, kalau misalnya syair termasuk juga relatif. Syair atau anasyid. Jadi kan ada lafal anasyid, dan nasyid itu aslinya adalah anasyid. Kalau misalnya dia sekadar nasyid melantunkan tanpa ada unsur musik, maka enggak apa-apa insyaallah, selama tidak berlebihan. Jadi syaratnya tidak memakai alat musik dan juga tidak ada dalam teks tersebut ghulu atau taksir atau tafrid atau ifrat, enggak ada. Beatbox kayak gitu ya. Itu ada tasyabuh kepada alat musik, takutnya hampir sama. Takutnya sama. Ya bilang hampir sama ya hampir sama. Ya cuma kalau kan beatbox itu ada yang memang benar-benar miripkan dengan alat musik, dengan bass misalnya dem gitu kan. Itu mentasyabuh pada itu. Takutnya walaupun bukan disebut dengan alat musik karena lidah atau mulut, tetapi itu termasuk sia-sia. Beatbox itu kalau kita lihat beatbox itu kebodohan sebenarnya. Iya, kenapa nggak sekalian aja ke alatnya langsung, capek-capek mulut itu. Kemudian juga memang ada seninya, maksudnya ada skill dan ada dirasatnya. Nanti mulut juga dan sebagainya. Kenapa nggak digunakan? Itu kan suatu kebodohan. Beda dengan orang misalnya qul huwallahu ahad, ini dem apa kayak gitu. Itu setan suka dengan kayak gitu. Makanya walaupun mungkin memang ini tidak sama dengan alat musiknya langsung, tapi tetap ini suatu kebodohan. Ya. Sia-sia banget, termasuk lalai juga. Kecuali mungkin kalau misalnya cuma efek cuman gitu doang mungkin untuk mentazin sedikit, dan itu pun dengan kadarnya. Tapi itu pun baiknya kalau bisa nggak usah pakai gitu-gituan lah. Ya. Bahkan acapella gitu kan, akapela. Ada akapela kan, yaitu cuman dia doang yang gimana sih akapela itu? Kadang pakai bareng, kadang sendiri gitu. Tanpa musik sama sekali gitu loh. Ya kalau itu sih nggak apa-apa karena itu nasyid juga masuk nasyid tanpa musik, cuma tetap aja lah. Ala kulli hal kalau bisa tinggalin total gitu. Kalau bisa nggak usah ada nasyid gitu. Ya dunia juga ya penyuka nasyid, tapi nggak ada faedah sebenarnya. Kalau misalnya mau mempelajari agama, kholas langsung aja ke Al-Quran atau dengan perkataan kitab-kitab dari para ulama. Mana sekarang? Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan ini juga pernyataan
Mujahid dan Ikrimah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ia adalah nyanyian atau musik. Waalaikumsalam warahmatullahi adalah makna dari lahwal hadis. Tamim, antum sini. Antum di sini aja. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Dan sungguh akan ada suatu kaum di antara umatku yang menjadikan halal zina, sutra, khamar, minuman keras dan alat-alat musik. Masya Allah. Itu zina dihalalkan ya. Naudzubillah. Sutra, ya. Pakaian ya, seperti itu. Kemudian khamar dan alat-alat musik. Jadi ma'azif atau musik itu juga khamar sebenarnya. Khamar jiwa. Ibnu Qayyim berkata, sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwasanya semua alat-alat musik merupakan alat-alat yang melalaikan yang tidak diperselisihkan di antara para pakar bahasa dalam hal tersebut. Dan sabda beliau menjadikan halal artinya bahwasanya pada asalnya haram, lalu mereka menghalalkannya. Iya, asalnya berarti haram lalu dihalalkan. Orang-orang sekarang kayak gitu kan? Halal, haram lalu dihalalkan. Ibnu Taimiyah berkata di antara faktor yang paling besar dapat mendukung dan memperkuat hal ihwal syaitan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat adalah mendengarkan musik dan nyanyian. Sahih ini. Terutama musik dangdut. Iya. Ada beberapa jenis musik yang memang itu untuk kejahatan sebenarnya. Musik dangdut ya. Ada juga musik dia lebih condong ke metal, beberapa aliran dari metal. Ada black metal, ada death metal. Itu dua-duanya tentang kejahatan. Makanya kalau black metal itu lebih dekat liriknya atau atmosfernya ke kegelapan. Setan. Kemudian tentang satanisme, ya tentang dewa-dewa. Baik tentang kegelapan lah, okultisme dan semacamnya. Dan juga penampilan orang-orang band black metal itu juga ada tersendiri. Dengan ini putih, pakai cat putih, white corpse gitu kan, mayat gitu. Terus dihitamkan matanya dan dihancur-hancurkan kelihatannya, penampilannya yang nggak bisa ana sebutkan, banyak soalnya. Terus susah ana jabarkan karena ini sekarang ada gambarannya ini karena memang ya tahulah pokoknya. Kemudian ada pun death metal dengan beragam sub genrenya, yaitu cabang-cabangnya. Ada yang tentang kalau death metal itu berkaitan dengan gore, darah, obsesi untuk membunuh. Itu lirik-liriknya seperti itu. Kemudian ada juga aliran cabang dari death metal, ada melodic death metal, kadang berkaitan dengan ateisme. Kemudian ada juga brutal death metal, selalu berkaitan dengan pembunuhan. Kemudian ada juga blackened death metal berkaitan dengan dewa-dewa, satanisme. Ya itu band-bandnya ada semua. Rata-rata band-bandnya ini kalau misalnya di black metal di semua negara ada. Tapi black metal asalnya berasal dari band yang bernama Venom dari Inggris. Itu tahun 85-an. Itu mempunyai album namanya black metal, memulai dari situlah. Kemudian muncul aliran namanya black metal. Dimulai dari black metal, terus ada logo kambing Baphomet. Ya, kepala kambing. Ya, kemudian ada di daerah Norwegia, Finlandia, Swedia muncullah gitu ketika tahun 90-an dulu, awal-awal terutama muncullah banyak anak-anak muda yang memainkan black metal dan disitulah mulai terjadi pergesekan antara satanisme dengan pemuja gereja. Makanya di Norwegia terjadi beberapa kali church arson, yaitu pembakaran gereja dan pembunuhan dari orang-orang black metal. Itu. Jadi orang-orang black metal itu sangat benci dengan Kristen. Karena apa? Karena asalnya black metal itu, satanisme itu permainan dari Yahudi.
alatnya Yahudi gitu. Ibarat kalau sekarang Syiah mau membunuh orang Islam, yaitu orang-orang Satanisme membunuh orang-orang Kristen. Karena Kristen itu merajalela kan di daerah Skandinavia itu. Ya, jadi black metal tujuannya adalah untuk melawan agama, jelas. Tapi banyak orang-orang beragama yang senang dengan musik ini karena memang unik, dan siapapun yang udah menyukai ini dia akan terjebak ke dalamnya. Sulit. Musiknya black metal itu keras dan drummingnya juga cepat dan monoton, tetapi memiliki daya magis untuk membuat pendengarnya itu tersihir, ya. Dan juga nada-nadanya dan juga teriakannya khas dan seterusnya. Kegelapan, ya. Maka bahaya misalnya seseorang, mungkin sebagian dari Muslim ada yang mendengarkan black metal, mungkin sebagian ini kan cuma musik. Benar, itu cuma musik, tetapi itu akan mempengaruhi ke jiwa. Seorang dia akan senang dengan kegelapan, akan senang diam di kegelapan sambil menyimak. Ini sudah setan jelas ini. Ya, kemudian di konser-konsernya kadang membawa kepala babi, kepala kambing dan seterusnya. Kemudian menjilati kepala itu dan seterusnya, ya. Dan drummingnya juga, drummernya juga kencang, cepat, fast. Itu semua kekuatan dari setan. Ada yang sebelumnya, ada juga yang membawa di antara ulama mereka, ya. Ada dari Norwegia band bernama Mayhem, ya. Itu ada vokalisnya namanya Death, disebut Death, yang kemudian bunuh diri, lupa anak tahun berapa. Al-Muhim, Death ini pernah ketika konser atau hampir setiap konser membawa bangkai. Di antaranya pernah membawa bangkai burung gagak yang disimpannya berhari-hari. Kemudian dia cium. Ini memang setan, ya. Memang setan kayak gini. Dan diikuti oleh beberapa anak muda dari Indonesia. Stylean kayak gini, Tapi emang nggak fair, karena ini jelas underground kan, anti mainstream, dan mereka nggak bakal mau menampakkan di depan orang gitu kan. Tingkatan yang Indonesia ini masih tingkatan ikut-ikutan, belum sampai tingkatan benar-benar satanisme yang maksudnya menzahirkan satanisme dirinya. Masih ikut-ikutan, masih muqallid, ya, atau bisa dibilang kalau bahasa metalnya itu poser, ya, bahasa musikalnya poser. Juga ada aliran death metal. Death metal itu jangan dicatat tapi ya. Kayak ini cuma untuk pengetahuan aja tentang hal-hal kayak gini. Dengan beberapa cabangnya. Itu berbicara tentang darah, pembunuhan, kesadisan. Oke, kemudian ada aliran cabangnya death metal, brutal death metal. Itu musiknya itu nggak jadi sama sekali, maksudnya nggak bakal antum dengar pun mual antum. Tetapi kalau orang sudah terjebak mendengarkan itu, udah susah keluarnya, karena udah terjebak, kalau udah suka sama itu. Makanya ada nama-nama bandnya itu sadis rata-rata. Ada yang namanya Cannibal Corpse, bangkai kanibal dari Amerika. Ya, kemudian namanya ada lagi, lupa, udah lupa. Sepultura masuk mana? Sepultura itu dia masuk ke mainstream, dia masuknya dia ke, udah sekarang yang akhir-akhirannya udah beda aliran. Sepultura itu dulunya agak nge-thrash dulunya, itu masuknya mainstream kayak Metallica gitu. Itu yang mainstream itu masih kelas komersil. Iya, yang tadi Anda bicarakan itu yang level-level kalau di Ricis 5 pedesnya gitu kan. Pasti levelnya udah tinggi lagi, Pak. Kalau misalnya kayak Sepultura, Metallica, Slipknot, Linkin Park, itu level-level yang masih bersih lah mereka itu. Slipknot kayak gitu, sesetan-setannya penampilan mereka masih bersih dibandingkan dengan yang dibalik mereka ini. Iya, Pak. Ya, tadi yang kita bicarakan yang benar-benar setannya, Pak. Iya. Ya, mereka pakai kekuatan dari setan.
Ya, kadang membawa obor api, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ana sendiri juga udah banyak lupa ya. Tapi memang ini itu dari segi setan yang benar-benar setan banget gitu loh. Maksudnya merepresentasikan kesetanan banget gitu loh. Oke, di antara mereka pakai apa hancur-hancuran mukanya dengan ada darah babi di sini atau apa gitu. Kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang juga setan juga, musikal yang setan, lebih setan juga. Setan tingkat tinggi juga, yaitu dangdut sebenarnya, dangdut saweran, dangdut koplo dan semacamnya itu. Ya itu di Indonesia itu. Apa itu? Hah? Di Indonesia ya paling top udah itu udah. Jadi bandingkan dengan metal, Indonesia tuh masih kurang kita ini. Dan semoga Allah semakin kurangkan. Anda juga nggak tahu sekarang scenery-nya gimana, nggak tahu. Ya. Tapi kalau dangdut ini memang kampung-kampung ini menjangkiti gitu kan. Terus ditonton sama anak-anak kecil, terus bidu wanitanya ya kayak gitulah, antum tahu lah. Nah ini rusaknya tuh banget, yang dirusak tuh moralnya tuh banget. Jadi setan seneng kayak gini. Tapi kalau misalnya masih band-band hardcore, masih band-band punk kayak gitu-gitu, itu masih ringan itu. Karena orang-orang berijma di Indonesia itu orang-orang punk yang pakai piercing dan semacamnya itu nggak ada iniannya, ya kan? Maksudnya jelas itu orang-orang jelek lah. Tapi kalau misalnya dangdut, banyak kalangan mungkin makan antum suka mungkin, nggak tahu. Kalau ada ini ada saweran di kampung-kampung dikasih walimahan bahkan, masya Allah. Kadang malah khataman Al-Quran pernah dari Kalimantan dulu, diundang sama orang tuanya murid di Kalimantan dulu tahun 2005, 2006 lah kalau nggak salah. Itu khataman Al-Quran. Coba pengen tahu apa di sana? Yang penting makan dulu lah. Dulu banget. Tahunya malamnya yang khataman Al-Quran ini dua anak murid anak laki-laki sama kakaknya perempuan. Malam ini tahu pas habis khataman itu tasyakuran gitu kan? Malamnya malah perempuan yang khataman itu dangdutan dia, lenggak-nenggok. Astagfirullah, ini enggak bener nih orang-orang. Itu Kalimantan, desa Melayu. Ya kayak gitu. Nah, mental Indonesia kayak gitu. Iya. Dan sekarang makin bermunculan kan bidu wanita yang suara itu pas-pasan sama ayam aja sama mungkin suaranya. Tapi yang di modal apa? Modal goyangan aja. Goyangan yang naudzubillah. Kemudian kalau di Filipina yang seperti ini itu biasa. Filipina seperti ini biasa ya kan? Yaitu anak kecil pun seumuran 8 tahun itu udah goyang-goyang koplo gitu yang seharusnya hanya orang dewasa yang melakukan itu pun di tempat khusus gitu. Tapi ini udah biasa anak kecil Filipina itu. Karena memang Filipina dalam scenery Asia Tenggara untuk film pornonya Filipina paling tingkat tinggi, paling tinggi rate-nya. Ya itu kan setan berawal dari musik. Apa maksudnya? Kapan? Di Indonesia? Patut siapa? Antum ngelihat yang itu. Coba antum ngelihat yang enggak gitu. Banyak yang telanjang maksudnya. Dia penyanyi dangdut tapi kenapa pakai jilbab ya? Oh, karena memang al-aslu fi dangdut dakwah dulu katanya kan. Asalnya dangdut untuk dakwah. Kata Bang iya. Nada dan dakwah kan katanya kan. Asalnya untuk dakwah, tapi apa yang sekarang terjadi? Apakah kemudian yang sekarang terjadi terutama semenjak munculnya Inul dan semacamnya? Itu dosanya alhamdulillah kalau enggak bertaubat dia itu. Mulai dari dengan kemunculan orang inilah Inul ini. Apa dakwahnya pendangdut tersebut terkotori, yang memang asal sudah kotor tambah dikotori. Sama Inul ini semakin jauh melebar sampai ke ranah yang seperti ini. Iya. Nah, kalau yang dulunya kan untuk dakwah katanya. Bikin film, soundtracknya dangdutnya dia semua, ya kan? Ini kayak gitu. Iya. Nah, terus apa hukumnya tuh? Dengan gitu, itu kebid'ahan itu kayak gitu. Dengan dakwah dengan kayak gitu ya. Gak bisa gitu. Kalau kita bayangkan apakah para sahabat, para salaf, misalnya Sufyan Ats-Tsauri yang wibawanya seperti itu, Abdullah bin Mubarak yang kalimat-kalimatnya luar biasa, Fudail bin Iyad, kemudian mereka gabung terus membuat musik, kemudian mereka
menasihati kaum muslimin. Apa itu? Nggak benar. Mana sekarang? Dan hal itu merupakan perbuatan orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Siapa ini? Yahudi. Orang Yahudi. Siulan dan tepuk tangan. Jadi aslinya siul itu nggak boleh kita bersiul, terutama perempuan. Kemudian tepuk tangan juga aslinya nggak boleh, karena itu karakteristik. Karena itu kekhasan. Tasyabuh itu disebut tasyabuh ketika memang itu berkenaan dengan karakteristik atau kekhususan orang-orang non-muslim. Iya. Ketika sudah tidak ada khusus dan tidak ada unsur ibadah di dalamnya, maka nggak masalah. Misal baju koko nih kan. Kenapa disebut baju koko? Ini dari Cina karena. Tapi kan kita sekarang mengenalnya bukan Cina, ya kan? Tapi mengenalnya baju kita juga yang kita ini baju koko kayak gini. Ini baju koko ini, koko kayak gini koko dulu. Koko crunch atau koko apa gitu kan? Koko. Baju koko. Nah, gimana kalau misalnya tepuk tangan? Itu termasuk karakteristik orang-orang kafir. Kemudian bukan hanya karakteristik, itu termasuk peribadatan mereka dulunya. Berarti jelas ini kan? Kalau udah berkaitan dengan ibadah mereka dan atau ya boleh dua-duanya berkaitan dengan karakteristik yang ada pada mereka yang tidak ada pada orang muslim, akhirnya nggak boleh gitu. Jadi tadi tepuk tangan misalnya ada datang fulan gitu kan, artis atau semacamnya, ini termasuk tasyabuh bil kufar ya. Baik. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan selainnya dari kalangan salaf radhiyallahu anhum berkata, at-tasdih artinya bertepuk tangan, sedangkan al-muka artinya seperti suara peluit, siulan. Orang-orang musyrik menjadikannya sebagai ibadah. Bayangkan, itu siulan aslinya adalah ibadah. Dan adapun ibadah Nabi SAW dan para sahabatnya adalah apa yang diperintahkan Allah seperti sholat, baca Quran, berzikir dan semisalnya, serta perkumpulan-perkumpulan yang syar'i. Dan Nabi SAW beserta para sahabatnya tidak pernah sekalipun berkumpul untuk mendengarkan nyanyian, baik yang diiringi dengan tepuk tangan, tidak pula dengan rebana, dan tidak pula dengan syair-syair cinta palsu. Bahkan semua itu merupakan ucapan dusta menurut kesepakatan para ulama. Ini biasanya orang sufi nih, ngumpul ya, kemudian diiringi tepuk tangan, kayak gitu kan, kayak orang bodoh gitu. Apaan coba kayak gitu ya. Tidak pula dengan rebana. Kenapa disebut rebana? Karena biasanya Rabbana faghfir buat inian. Iya, rebana dari kata Rabbana aslinya. Iya, karena biasanya kan rebana kan buat gituan, buat ya apa, ungkapan doa gitu kan. Rabbana gitu kan, dutak atau selawatan. Kemudian disebut hadrohan. Hadrohan takutnya arti dari hadrohan dari kata hadroh, itu maksudnya menghadirkan roh Nabi SAW. Hadroh, ya kan? Kadang kita bilang ila hadratin Nabi. Ya bisa ila hadratin Nabi kepada Nabi. Tapi kalau misalnya diniatkan ila hadratin Nabi, yaitu untuk menghadirkan Nabi, wah ini nggak benar ini kan jadinya. Kemudian disebut hadrohan. Hadrohan ya tabuhan-tabuhan dan semacamnya. Ya dengan takutnya dengan adanya niatan itu akan datang nanti rohnya Nabi ke maulidnya Nabi. Ya. Baik, dan Ibnu Taimiyah juga berkata, apabila kehebatan dan keajaiban seseorang berkurang ketika mendengarkan Al-Quran dan bertambah kuat ketika mendengarkan seruling-seruling syaitan, lalu ia pun berjoget semalaman, sehingga apabila datang waktu sholat, ia sholat dengan posisi duduk dan mematuk-matuk dalam sholat seperti mematuknya ayam. Ia benci mendengarkan Al-Quran dan menjauhkannya, bahkan ia merasa terbebani. Ia tidak memiliki kecintaan kepadanya, tidak pula merasakan dan menikmati Al-Quran. Di samping itu ia suka mendengarkan siulan dan bertepuk tangan.
serta mendapatkan kesenangan padanya, maka beginilah hal ihwal syaitan, keadaan syaitan. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah, itu itu pengajaran sini zikir Al-Qur'an, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-jarasu mazamirus syaitan, lonceng adalah serulingnya syaitan. Sahih, lonceng. Benar itu. Lonceng itu kalau bisa sapi-sapi itu jangan ditaruh lonceng. Iya, itu serulingnya syaitan, kesenangannya syaitan, mainannya itu. Kadang orang yang juga terkena sihir dan semacamnya kadang mendengarkan lonceng-lonceng, dan itu sering terjadi pada beberapa orang ya yang terkena sihir. Lonceng saja itu serulingnya syaitan, gimana dengan yang lainnya, gitar, bass, drum dan seterusnya. Ya, menyesatkan semua itu. Ya, naudzubillah. Ya, khalas, ini udah puas tentang ini? Ya, masih. Kadang kita anak pribadi itu dulu kan suka musik. Nah, sekarang sudah menghindari itu, juga mendengar musik yang zaman dulu kita suka, secara spontan mengikuti liriknya gitu, menikmati gitu. Itu hukumnya gimana? Ya nggak boleh lah. Dan kita mengingkari, Nggak boleh. mengingkari. Dihilangin langsung istighfar. Itu setan korin antum itu yang korin yang karena korin itu mempelajari antum sejak dulu. Ya kan? Dia ngapalin juga lirik-liriknya supaya nanti bisa pas sudah antum lupa dia ingetin. Iya. Kalau antum lupa total alhamdulillah itu. Ini terus apa? Triknya sekarang kita kan telinga ini nggak bisa kalau hidung masih bisa ditutup. Cuman kalau telinga ini kan suara itu kalau ditutup juga masih kedengaran. Kedengaran itu nggak mesti membuat seseorang berdosa ya. Kedengaran. Jadi ada sami'a yasma'u, ada istama'a yastami'u. Sami'a yasma'u artinya mendengar semata. Kalau misalnya istama'a yastami'u menyimak. Kalau misalnya mendengar biasa, kedengeran, enggak berdosa insyaallah. Adapun kalau misalnya sampai istama'a yastami'u menyimak, ya berarti kan dia mau dia, gitu kan? Diturutin. Ya, bukan diingkari, tapi turutin aja. Tapi kalau misalnya ngingkarin sambil nurutin, ya tetap dosa gitu loh. Ngingkarin sambil nurutin, oh ini enggak bener nih. Enggak bagus ini. Ya, makanya dalam surah Al-Jin yastami'una al-Qur'an. Dalam surah Al-Qaf, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'ul Qur'an. Kami palingkan jin-jin kepadamu, mereka menyimak Al-Qur'an. Al-Qur'an itu untuk diistima'. Diistima' itu disimak benar-benar, bukan sekedar lewat gitu. Makanya bukan merupakan sesuatu yang bijak kalau masjid menyetel Al-Quran di tengah-tengah umum, karena Al-Quran asalnya untuk disimak, bukan untuk sambil ngapa-ngapain terus gitu. Iya, cuman ya itu lebih baik daripada masjid-masjid yang nyetel malah rebanaan, kan ada kayak gitu sekarang. Kalau ada potong-potong lirik dari lagu-lagu itu yang ternyata kita ada liriknya yang memotivasi, terus walaupun nggak pakai musik, cuman kita yang bersenandung itu tetap menggunakan lirik itu bisa juga. Kalau cuma bercanda biasa, mudah-mudahan enggak. Maksudnya cuma bercanda biasa aja, potongan. Misalnya kan ada lirik mau dibawa kemana, kalau di lagu kan mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Kalau cuma potongan kecil dan itu cuman bukan untuk hal yang serius, maksudnya mau di mana antum ini apa terlambat terus, mau dibawa kemana ilmu antum dan semacamnya. Ada niatan kayak gitu, ya mudah-mudahan sih nggak sampai berdosa. Cuman baiknya jangan, karena ikhtiwas ini ikhtiwas dari asalnya fasikan. Ya, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang serius seperti dalam dakwah, ya bukan kecoplosan tapi memang serius dia.
untuk judul kajian ya mengambil dari judul lagu, ini nggak boleh sebenarnya. Tasyabuh namanya. Apa judul kajian judul lagu misalnya apa? Judul lagu apa? Jumi. Hah? Bang, judi. Maksudnya apa judi? Antum apa sih? Judi pret gitu ya. Judul kajian judi pret, nggak boleh kayak gitu. Itu apalagi itu menurunkan wibawa benar-benar itu. Kalau misalnya, jadi sekarang tergantung niat ya. Karena kadang judul lagu atau lirik lagu kadang memang sesuai dengan keseharian, kadang itu enggak. Itu beda, itu udah common. Lafal ketika misalnya ada apa denganmu, itu udah menjadi istilah yang umum, itu nggak apa-apa insyaallah. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ketika itu masih memang lagu itu masih kental, judul itu orang semua tahu itu lagu aja gitu. Apa contohnya yang sekarang? Anda nggak tahu sekarang kayak gimana? Nggak tahu lagu sekarang apa ya? Misal ada judulnya beberapa dari ada peneliti Jakarta menjuduli sesuatu logo dengan like teen spirit untuk memotivasi orang-orang ini. Nah itu kan aslinya apa? Nirvana itu, band Nirvana. Kurt Cobain wafat 94, mati gara-gara apa? Bunuh diri. Apa spirit apa? Ya stres karena bunuh diri di rumahnya sendiri. Baru udah nikah dia. Seharusnya orang udah nikah lebih enak hidupnya sama Courtney Love gitu kan. Udah nikah bunuh diri karena apa? Karena musik ini dia tahu palsu semua orang itu. Dan memang Kurt Cobain ini terkenal gilanya di pentas, kadang telanjang, apa buka baju, kadang ngancurin apa ya. Nah, itu Like Teen Spirit berasal dari judul lagu Smells Like Teen Spirit. Iya. Lagu pertama di album Nevermind tahun 91. Itu ketahuan itu. Nah, itu masih apa? Masih berupa judul lagu itu, ya kan? Bukan merupakan frase yang masyhur di kalangan bahasa, menjadi hakikat orfiah. Tapi itu hakikat orfiah yang di musisi aja, orang-orang yang mengenal musik aja. Sehingga ketika kita membuat judul kajian atau memotivasi orang dengan kalimat itu sama dengan iktibas atau tasyabuh dengan mereka gitu. Masuknya ke situ. Beda kalau misalnya ada judul lagu dangdut, Bang Thoyib kamu kok nggak pulang-pulang gitu misalnya. Nah, kamu kok nggak pulang-pulang itu kan common, umum. Ente kok nggak pulang-pulang sih, kan biasa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia niatkan kalimat itu dengan tasyabuh dengan itu bisa kena itu. Makanya lafal itu kan harus dijaga kita kadang-kadang. Dan kadang-kadang kita keceplosan ikut-ikutan kayak gitu. Makanya baiknya nggak tahu begituan daripada tahu gitu. Baiknya nggak usah tahu kayak gitu-gituan. Iya. Fantastic Four, nama film itu. Jadi itulah, nggak usah orang yang belum lama taubat, jangan banyak urusan, belajar terus, belajar. Baik ruqyah atau dai atau penyelenggara kajian, event organizer dan semacamnya, belum lama taubat jangan macam-macam, karena nanti bakal dibawa itu yang bekas-bekasnya itu, karena masih bekas orang baru taubat itu, masih ada bekasnya, sehingga nggak usah jadi berkontribusinya itu cukup mencari ilmu. Kalaupun mau menjadi penyelenggara, insya Allah itu bagus, tapi jangan menularkan masa lalunya kepada orang-orang tanpa disadari. Kesian anak-anak muda itu kan, terutama soal musik ya. Memang musik ini kalau udah mendarah daging itu susah banget, gak mudah, susah. Apalagi kalau misalnya orang itu udah masuk ke underground scene gitu kan, maksudnya ke bagian yang underground, itu jauh lebih susah daripada sekadar dengar Peter Pan, Raja, ada band. Itu mah level apa ya, ditiup sedikit mungkin hilang insyaallah. Tapi kalau yang udah sampai dalam, lebih dalam lagi dia ke bidang musik,
apalagi udah menjadi musisinya sekaligus metal atau rock, punk dan seterusnya, itu lebih sulit karena emang beda. Ibarat kalau misalnya orang ngaji tematikan doang, apa yang udah ngaji kitab, terus ngaji kitab, itu beda pendalamannya. Untuk meninggalkan ngaji kitab lebih berat. Seperti itu juga dengan orang yang meninggalkan musik underground atau rock, metal dan seterusnya, itu lebih berat daripada orang sekarang dengerin musik iseng-iseng. Begitu, wallahu a'lam. Iya, Pak. Nasib. Terus dengan nasi yang tidak pakai musik, misalnya nasi yang dimasukkan dalam dasarnya tulisan nasi kayak rehan, ini pakai musik. Dan juga sesarnya itu kan Sesar. hadis, Syairnya. Dan ada maksud hadis di itu dalam syairnya. Ada banyak menggunakannya itu. Raihan ya. Raihan, Hijaz atau semacamnya Malaysia di era-era itu. Raihan kalau misalnya mayoritas lagunya itu dengan musik, terutama di album Senyum. Kok Anda tahu? ada album dulu, album yang pertama puji-pujian kan, ada juga album Syukur, ada album Senyum, ada album Demi Masa. Yang paling full musik itu Demi Masa itu. Album yang nggak tahu keempat kali ya. Yang gendang itu album pertamanya Pak mungkin, tapi album pertamanya juga enggak. Album pertama lagu pertama puji-pujian pakai gendang. Yang asyhadu alla ilaha illallah kan. Kemudian lagu keduanya Peristiwa Subuh. Lagu ketiganya Iman Mutiara. Itu udah Iman Mutiara pakai musik itu. Pakai angklung, tamburin dan semacamnya. Kalau yang mau akapela doang nggak pakai musik itu Anda lupa. I'tiraf itu di album hitamnya itu. I'tiraf itu pakai musik itu. Dari awal udah jelas pakai musik itu. I'tiraf yang nggak pakai musik paling cuma berapa 2-3 lagu doang dari semua album. Nah itu semua masuk dalam musik itu, masuk semuanya. Terutama yang album yang Demi Masa yang ada di sana tentang Ashabul Kahfi dan semacamnya, itu semua pakai musik. Ya, dari awal sampai akhir. Nah itu nggak boleh yang seperti itu. Juga termasuk Hijaz juga. Bahkan Hijaz memang dari awal udah jelas musiknya dari album pertamanya. Nah itu nggak boleh didengar. Walaupun memang isinya nuansa Islami, maksudnya liriknya semua Islami semua. Iya, sangat luar biasa. Dan juga mereka ini, Raihan itu kan vokalisnya namanya Nazri Johani, ya kan? Iya kan Pak? Kok jadi aneh yang memberikan info semuanya? Nazri Johani ini kan album pertama puji-pujian 97 ya. Sebelumnya kan Nazri Johani dan kemudian siapa Anda lupa nama personal lain siapa lupa nah. Itu sebelumnya di The Zikr namanya. Ada namanya The Zikr. The Zikr ini ya seperti nasid yang Rasulullah kan. Secara pewarna atau enggak tahu, malah aneh yang tahu jadinya. Nah itu The Zikr. Nah itu lebih condong kepada sufi dan ke jemaah tabligh tentang khuruj dan semacamnya, mengasingkan diri dan semacamnya. Lebih condong ke sana. Makanya mereka menghalalkan hal-hal seperti itu, musik dan apa-apa, perhutangan dan semacamnya. Ya, mereka sebenarnya masuk ke dalam bab itu, nggak boleh. Adapun kalau misalnya kayak yang nasyid yang cuman suara doang, kalau suara doang insya Allah nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Cuman efek itu nggak masalah. Tapi kalau sampai ke tadi beatbox dengan ada seperti ngebass atau ngedrum dengan mulut gitu, ah ini masuk ke sana takutnya gitu Pak ya. Jadi kalau nasyid nggak apa-apa selama dia tidak memakai musik dan juga atau yang seperti musik dan dia liriknya juga tidak keluar dari apa yang dibolehkan dalam agama. Maksudnya tidak sampai ke keluar masalah seksual, masalah pacaran atau ke masalah sesuatu yang lahulah, yang sia-sia. Kayak misalnya balonku ada 5, itu nggak ada manfaatnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk hamasah tentang perjuangan,
tentang dan seterusnya yang kebaikan itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau rehan bermasalah, gitu Pak. Udah puas dengan dokumentasi dari Anda? Ini saya mau nanya, kayaknya menarik. Ustaz, ini orang penggemar atau mendalami musik kayak asal sebelum ngajinya itu? Udah itu nggak usah tahu kalau gitu Mas. Itu nggak usah dikorek kalau itu nggak usah. Udah. Nggak boleh. Berarti itu ya selalu nggak boleh dia buka ya gitu. Al-muhim, Anda neliti lama lah pokoknya. Anda neliti lama. Waktu masuk penggemarnya dulu. Itu masalah itu nggak usah dia omongin. Cuma neliti lama itu tentang masalah metal dan semacamnya. Ini pun dulu punya teman-teman dari kawan-kawan metal juga, cuman udah Ana tinggalin semua mereka semua. Kadang Ana ajak mereka ke ini, tapi maksudnya ajak mereka taubat, cuman memang susah. Ya tapi gini, orang-orang rocker metal itu sebenarnya mereka tahu satu sisi, mereka tuh pengen kepada kebenaran sebenarnya, cuman sulit, sekatnya tuh banyak, sampai iya ada yang ngaku juga ke anak-anak sebenarnya aneh ini banget, udah pengen ikut ngaji gitu, tapi nggak bisa karena emang setan itu kuat banget mereka. Iya, semakin mereka dengerin tuh semakin keras hati, tapi mereka sebenarnya mengakui. Jadi kalau misalnya masih ada teman yang kayak gitu ya, dakwahin dan doain baik-baik. Jangan langsung ancam neraka gitu, jangan. Tambah keras mereka, tambah jauh. Tapi dakwahin baik-baik, lus. Ya. Karena kesian sebenarnya, mereka tuh kesian. Satu sisi tuh mereka nangis sebenarnya. Iya benar. Satu sisi mereka nangis. Kehidupan mereka nggak seperti ini. Tapi antum akan melihat mereka tuh sombong, berontak. Tapi ada sisi-sisi mereka tuh melankolisnya, pengen bertaubat. Sebenarnya gitu Pak. Sebenarnya gitu. Justru yang model yang lebih susah lagi ini, yang dangdut ini yang lebih susah Pak, dan nasider ini yang lebih susah. Kenapa? Karena mereka menganggap ini semua benar antum nasihatin nggak bakal mereka ini lebih susah, padahal mereka omongin agama padahal. Iya, karena mereka merasanya benar. Beda dengan metal ini, mereka tahu ini tuh nggak seharusnya muslim kayak gini, tahu mereka tatoan kok ikhtilat dengan yang perempuan dan seterusnya gitu. Iya, nggak usah diceritain anak apa itu, udah ini apa masuk kajian lagi, nggak usah, udah gitu. Ada lagi Mas Ali? Terakhir kan ada ini menggunakan musik, tapi sayangnya ada nakal itu hukumnya kan istihza bisa Pak, istihza Mas. Azan ada juga, yang untuk azan ada band namanya Disturbed tulisannya, Disturb. Itu membernya itu ada yang Yahudi, Nasrani, Muslim. Kawan itu metal itu. Nama alirannya itu lebih ke new metal namanya. Nah itu dalam salah satu lagunya ada yang abis keras-keras cadas gitu, langsung abis itu tiba-tiba ada azan. Allahu Akbar, Allah. Ini istihza sebenarnya. Istihza itu penghinaan. Walaupun niatannya enggak menghina, tapi sebenarnya menghina dalam Islam. Iya. Ya memasukkan juga ayat-ayat ke dalam musik-musik metal juga. Ada band. Ada band metal di Indonesia ini yang enggak Anda sebut namanya. Itu memang dia khusus dakwah. Antum malah lewat situ, itu zalim, itu enggak menekan suatu pada tempatnya kecuali kalau darurat. Ada band yang memang khususnya band metal nih di Indonesia. Kita sebutin beberapa nama, bukan cuma satu. Khos untuk dakwahin ini. Berdakwah dengan ayat-ayat Allah mesti isinya. Tapi kan suaranya orang gimana mau dengar gitu kan. Kayak gitu, ya. Enggak dengar orang-orang. Antum tahu band apa? Ngelus kepala. Ya ada yang kayak gitu. Tapi nggak boleh, ini istihza dengan agama. Kemudian bicara tentang Zionisme, tentang Yahudi. Ya, ada dokumen namanya dokumen Headbangers Ball. Ya, dokumen metal gitu kan. Kemudian ngomongin tentang
anti Zionisme, anti Yahudi, kita harus membebaskan Palestina. Nah, bilang bullshit ini semua, gitu kan? Omong kosong ini semua. Kenapa? Mereka sendiri ikutan Yahudi itu. itu musik-musik kayak gitu kan buatan Yahudi itu sebenarnya. Maksudnya propaganda Yahudi untuk menularkan kepada orang-orang Islam dan semua manusia, masyarakat dunia untuk bersikap keras, maksudnya keras hati. Iya, nauzubillah. Iya, tertipu mereka. Iya, semoga Allah berhidayah. Tapi mereka spiritnya buat dakwah gitu loh. Tapi salah jalan. Makanya kata Ustaz Abdul Hakim, kita tuh ngomongin manhaj. Kenapa ngomongin manhaj? Kenapa ngomongin manhaj? Supaya nggak salah jalan. Karena betapa banyak orang tuh punya ilmu, tapi karena manhajnya nggak benar, ya salah jalan dia. Betapa banyak orang tuh pengen berjihad, tapi karena manhajnya nggak benar, salah jalan. Betapa banyak orang tuh semangat untuk Islam, tapi karena dia nggak punya manhaj, salah jalan. Itu jadi manhaj itu sebagai mizan kita, maksudnya sebagai pembalance kita supaya tetap berada di koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Alhamdulillah kalau misalnya Allah pertemukan kita mudah-mudahan dalam manhaj yang diridhoi Allah dan juga teman-teman kita. Ya alhamdulillah, bersyukur kita melihat, maksudnya bersyukur kita akan diri kita. Allah Ta'ala memberikan kita seperti ini ketika kita melihat orang-orang seperti itu. Tapi bukan berarti jangan sampai kita menghakimi mereka itu nanti ke neraka atau apa. Jangan dulu. Kita doakan aja lah, kalau misalnya nggak bisa dakwahin, doakan. Sambil kita tahzir kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan mereka ini yang keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Oke, cukup sampai situ aja ya, karena perut ini udah lumayan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.